Selamat sore pemirsa Gemadipka dimanapun Anda berada, khususnya warga masyarakat Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kali ini di studio Gemadika kita kedatangan dari sosok tokoh di Grobogan yang notabene beliau adalah selalu bergerak di bidang kesehatan. Apalagi beliau ini adalah merupakan sosok yang memang sudah dikenal di kalangan Kabupaten Grobogan. Dan tentunya kita akan bincang-bincang pada sore hari ini dengan beliau Pak Kristo. Dan menariknya Pak Kristo ini gelar yang dimiliki Pak Kristo ini sangat luar biasa sekali. Ada Eskep Pak ya, ada Eskep, MS, MMMH. Nah, jenjang seperti ini berapa tahun sih Pak untuk mendapatkan gelar seperti ini Pak? Oke, ini Mas Gugun ya, memang sesuatu saya juga suka sekali belajar ya. Pada waktu itu memang pertama saya awali dengan pendidikan tinggi itu di jenjang D3 dulu, di Akademi Keperawatan. Awalnya di D3 gitu Pak ya? Di Akademi Keperawatan Udiwaluyo, kemudian diterima PNS, bekerja, dan akhirnya di situ ada pembukaan S1 di S1 keperawatan khususnya ya, karena kita linearnya di keperawatan. Kemudian saya mengambil di Universitas Said Solo. Di Solo Pak, ya, Surakarta. Itu tahun 2005 baru masuk. Kemudian lulus di tahun 2027. Kemudian setelah itu saya melanjutkan di program pasca sarjana Magister Manajemen yang diselenggarakan di Universitas AUB Surakarta. Surakarta juga. Nah, dulu belum universitas, dulu masih STAUB, Sekolah Tinggi Ilmu Adi Unggul Birawa, Surakarta. Okay. Nah, kemudian saya lulus di tahun 2011 kelihatannya. 11, kemudian setelah itu karena perawat harus profesi, maka saya mengambil profesi nurse itu di tahun 2015. Selama 1 tahun, lulus 2016, saya memperoleh profesi, tambah gelar lagi NS. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya tertarik untuk belajar hukum kesehatan. Kemudian saya tahun 2021 memutuskan mengambil hukum kesehatan yang saya ambil di Universitas Wisnuwardana Malang. Yeah. Alhamdulillah selesai di tahun 2024 dan insya Allah bulan depan wisuda. Gitu Pak Gun, untuk riwayat karir dari pendidikan gitu ya. Dan semoga aja tahun depan nanti bisa mengambil doktoral. Wah, mantap, mantap. Nah, itu ilmu kan tidak akan lenyap di Iya, waktu. betul. Iya, akan selalu menyala dalam kehidupan. Menindaklanjuti saat ini Pak Kristo terkaitan Ya. dengan di dunia kesehatan sendiri Pak Kristo ya, khususnya yang ada di Grobogan. Menurut Pak Kristo sendiri, apa sih yang memang perlu dipersiapkan di Kabupaten Grobogan ini? Tentunya terkaitan dengan kesehatan. Ya. Dan saat ini yang digaungkan pemerintah termasuk di kesehatan di masyarakat. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini Mas Gugun ya. Pada dasarnya untuk kesehatan, terutama karena saya sebagai profesi saya di keperawatan, di organisasi juga di keperawatan, maka saya menginginkan nanti ke depannya untuk perawat yang ada
di desa-desa itu ada satu desa satu perawat. Itu untuk tindakan preventif. Jadi sebelum rakyat atau masyarakat yang merasakan tanda-tanda gejala dan lain-lain mengalami penderitaan keselanjutannya, terutama dengan penyakit-penyakit yang ada sekarang saat ini, dengan adanya perawat yang ada di desa satu perawat, saya kira itu nanti sangat membantu sekali dalam meningkatkan kesehatan di wilayah masing-masing. Itu harapan saya ke depannya. Kedepannya gitu Ya. Tapi untuk Gitu, kebijakan sendiri terkaitan dengan pemerintah daerah selama Pak Christo itu menjabat di berbagai organisasi termasuk kemarin pernah menjabat di PPNI Grobogan. Menurut Pak Christo sendiri seperti apa sih yang saat ini memang sudah dilakukan pemerintah itu? Ya kalau saya ibaratnya kalau pemerintah itu kan memang sudah masuk di topoksi dari pemerintah sendiri ya. Kalau kita berjuangnya kan lewat organisasi, Mas Heru. Jadi kita dari organisasi profesi keperawatan yang pada waktu saya memimpin di tahun 2015 sampai tahun 2022 di Kabupaten Grobogan ini, jadi saya memimpin hampir 7 tahun. Itu sektor-sektor yang ada yaitu kaitannya dengan praktek mandiri keperawatan. Nah, maka dalam hal ini era waktu kepemimpinan saya itu perawat harus wajib praktek gitu, Mas Gugun. Wajib praktek. Artinya semua perawat praktek itu? Perawat harus praktek. Praktek ibaratnya itu di rumah, praktek mandiri keperawatan. Jadi bisa meningkatkan salah satu sisi, bisa membantu kesehatan sebelum masuk rumah sakit. Di satu sisi juga meningkatkan kesejahteraan untuk perawat-perawat yang praktek di rumah masing-masing atau di area desa masing-masing. Gitu, Mas Gugun. Terus terkaitan dengan perjalanan karir sendiri ya. Ini, saya melihat Pak Christo ini kan selalu kelihatannya sibuk di organisasi-organisasi. Nah, mungkin sedikit bisa disampaikan ke publik, Pak. Apa sih organisasi yang pernah digeluti Pak Christo itu? Jadi dalam hal ini di sektor organisasi saya dulu ya, Mas Gugun ya. Jadi waktu itu tahun 2000-an itu saya di kepengurusan tingkat komisariat. Nah, tingkat komisariat itu saya memegang humas. Nah, kemudian di tahun 2005 saya masuk di kepengurusan kabupaten, juga pegang humas sampai 2005 sampai 2010. Kemudian 2010 sampai 2015 saya masih di humas lagi. Kemudian di tahun 2015 sampai 2016 sampai 2022 saya terpilih ketua kabupaten. Nah, kemudian pada waktu itu 2022 saya hijrah ke Jawa Tengah. Nah, kebetulan di Jawa Tengah saya memegang wakil ketua bidang politik. Jadi memang di organisasi PPNI sesuai dengan ADART yang ada di pusat DPP bahwa di tiap Jawa Tengah atau di tiap provinsi memiliki bidang politik. Nah, itu gitu Pak Gugun. Nah, itu yang untuk profesi kita. Nah, kemudian kalau untuk di tingkat universitas atau di tingkat kependidikan, saya kebetulan waktu itu 2018 sampai 2024
Itu saya menjadi ketua alumni Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Nah, skupnya itu ketua umum. Selesai kemarin, sudah selesai. Kemudian yang di non kesehatan saya juga kemarin di tahun 2024 ini juga saya juga memegang sebagai organisasi PMN. Jadi itu adalah Pejuang Marines Indonesia, di mana di Kabupaten Grobogan sangat booming dan luar biasa berkembang di Kabupaten Grobogan sebagai role model untuk se-Jawa Tengah. Itu Bung Gugun. Gitu ya. Wah, menarik sekali tadi obrolan bersama Pak Puji Krisdayantoro. Sedikit tadi juga sudah menjelaskan, menceritakan dari perjalanan, terus biar sedikit mengetahui, masyarakat juga memahami, Pak. Artinya ini Pak Kristo ini siapa? Pak Puji Krisdayantoro ini siapa? Nah, kembali lagi Pak Kristo. Terkaitan dengan di dunia kesehatan sendiri, ini Pak Kristo kan juga sudah memahami betul ya mungkin ya. Nah, untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat di publik, artinya promosi apa sih yang diberikan ke masyarakat terkaitan dengan kesehatan? Dan sejauh ini Pak Kristo menyampaikan ke masyarakat sendiri terkaitan dengan kesehatan ini seperti apa gitu Pak Kristo? Jadi memang dalam melewati kader-kader PPNI yang ada di Kabupaten Grobogan, kaitannya dengan kesehatan di sektor desa-desa yang ada itu adalah yang utama, mengajarkan atau memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tersebut. Pentingnya kesehatan, pentingnya cek kesehatan, pentingnya cek tekanan darah dan lain-lain, cek laborat walaupun hanya sekedar perawatan dasar, itu sangat penting untuk mencegah hal-hal kaitannya dengan penyakit yang akan berkelanjutan atau cara wong desane itu penyakit yang kronik. Jadi kalau kita jadi tindakan preventif, jadi kita teman-teman itu yang sudah mengurus izin praktek se-Kabupaten Grobogan itu saya kira sudah menerapkan hal itu, dan ini sangat sekali membantu menekan angka kematian yang ada di Kabupaten Grobogan. Dan saya sangat salut sekali teman-teman perawat se-Kabupaten itu juga sangat sigap sekali dalam melaksanakan pendidikan kesehatan ke masyarakat sekitarnya. Nah itu gitu Mas Gugun. Terus mensikapi karena di daerah Grobogan ini kan banyak daerah terpencil. Ya itu. Nah untuk mensikapinya, bagaimana masyarakat di daerah terpencil ini bisa merasakan pelayanan sama yang dirasakan di lingkup kota ataupun lingkup desa yang memang sudah terjangkau. Dan saat ini memang banyak sekali yang mungkin di desa ataupun desa terpencil ya, masyarakat terpencil itu minimnya pengetahuan terkait dengan kesehatan, dan lagi pula itu juga belum tersentuh. Itu nanti seperti apa Pak Kristo bisa dijelaskan? Ya itu memang cita-cita saya waktu saya menjadi ketua pada waktu itu. Sebenarnya saya berharap banyak program satu desa satu perawat itu dijalankan. Semoga saja nanti di tahun 2024 siapapun yang terpilih untuk menjadi Bupati Grobogan, saya berharap program satu desa satu perawat itu bisa dilaksanakan. Dan itu sangat sekali membantu bahwa dalam grade-grade kesehatan bisa menurunkan angka kematian. Sehingga dusun-dusun yang desa-desa yang jauh dari jangkauannya, kalau memang program ini berjalan dan bupati siapapun yang terpilih bisa mengagendakan atau memprogramkan satu desa satu perawat, sangat membantu sekali untuk tindakan preventif di desa yang terpelosokkan atau yang jauh dari jangkauan.
terutama yang jalannya yang jelek, begitu ada serangan jalannya sana telat sampai rumah sakit vaskes yang ada kan bisa ditangani dari perawat desa yang ada di desa tersebut. Tapi selama Gitu, pernah menjadi ketua PPNI Kabupaten Grobogan sendiri ya, ada enggak mungkin masukan-masukan dari masyarakat ataupun dari warga terkaitan dengan sistem pelayanan yang ada seperti itu? Saya kira di era saya waktu Indo sampai sekarang saya kira kan sudah berjalan dengan baik, cuma yang program satu desa satu perawat kan memang belum dilaksanakan. Nah, makanya kan saya berharap nanti di bupati siapapun yang terpilih, kita berharap banget bisa ada program itu. Dan waktu dulu pas kita ikut apa itu ya, musrenbang apa ya, pernah saya usulkan juga. Cam atau apa seperti itu ya? Ya, sudah pernah saya usulkan, kan kita juga dapat undangan juga dari Pak Sekda dan pada waktu itu juga pernah saya sampaikan. Nah, semoga saja nanti di tahun yang untuk bupati baru nanti program tersebut bisa dilaksanakan siapapun yang jadi. Gitu Pak Gugun. Oke, siap. Ini kita akan berlanjut lagi terkait tadi sedikit disinggung terkaitan dengan program ya. Memang ini tidak mengarah ke satu politik tidak. Jadi artinya program yang pernah disampaikan dari Pak Kristo sendiri, mungkin dengan pimpinan daerah yang saat ini ada nggak tanggapan apa yang sudah disampaikan Pak Kristo seperti itu? Ya mungkin memang pada waktu memang lewat musrenbang, cuma saya ya saya berharapnya nanti mungkin bisa dilaksanakan di pemerintahan yang baru. Gitu ya. Siapapun, Oke, siapapun. Nah, kita tidak. Terkait dengan saat ini Pak Kristo, adanya program dari pemerintah sendiri ya, terkait dengan penanganan stunting. Nah, ini kan juga digaungkan bahkan dari pemerintah pusat, provinsi, daerah hingga di desa. Terkaitan dengan stunting sendiri untuk di Kabupaten Grobogan ini sudah sejauh mana sih dari pantauan Pak Kristo selama ini, mungkin dari menjabat selaku di PPNI ataupun yang sampai saat ini, bagaimana untuk penanganan stunting sendiri? Saya kira stunting saat ini pemerintah juga sudah giat melaksanakan dari program-program, ibaratnya dari pusat turun ke provinsi turun ke bawah. Saya kira saya lihat sudah dijalankan dengan baik, dan saya kira juga sudah terkondisikan atau sudah sangat mengurangi sekali dari stunting, dan saya berharap ini ditingkatkan untuk kedepannya. Semoga saja nanti teman-teman di Nakes dengan pemerintah daerah seiring sejalan bersama-sama untuk menurunkan stunting. Dan untuk saat ini pemerintah juga sudah bagus untuk melaksanakan hal tersebut. Berarti artinya program tersebut sudah dijalankan gitu ya. Tinggal sedikit demi sedikit bagaimana caranya nanti agar Grobogan itu lepas dari stunting seperti itu. Iya, itu sangat luar biasa. Terus sebenarnya lagi Pak Kristo, dulu kan Pak Kristo pernah menjabat sebagai ketua PPNI di Grobogan ya. Terkaitan dengan kesejahteraan dari teman-teman mungkin di Nakes sendiri, itu seperti apa sih tanggapannya Pak Kristo? Ya. Saya kira untuk kesejahteraan saya kira kok ya sudah baik, cuma memang mungkin nanti bisa untuk dievaluasi katanya dengan jasa-jasa apa, dengan mengusahakan insentif dan lain-lain yang lebih maksudnya lebih itu ya dari sekarang lebih sedikit kan seperti itu. Tapi saya kira dengan pekerjaan teman-teman yang pagi siang malam dan lain-lain, sip dan lain-lain, dengan yang berhubungan dengan nyawa langsung dan lain itu memang perlu penghargaan khusus atau perlu dengan perhatian khusus, istilahnya seperti itu. Dan saya kira saat ini saya lihat juga sudah baik, dan nanti mungkin 5 tahun ke depan tambah baik, harapan saya seperti itu. Artinya dan kalau kesenjangan seperti itu. Enggak ada. Kalau perawatnya sehat, perawatnya sejahtera, kan merawatnya kan juga merawatnya pasiennya juga dengan riang gembira, dengan tulus, dengan ikhlas. Sekarang juga sudah tulus ikhlas.
Saya kira tambahnya kan ibaratnya itu suatu support atau ribet untuk kedepannya. Kalau Pak Kristo sendiri, ini kan juga Gerobokan ini kan sangat luas sekali ya. Terkait dengan kesehatan ataupun Puskesmas yang ada di kecamatan ataupun pustu yang ada di desa-desa, ini masih membutuhkan enggak kaitan dengan pustu di desa seperti itu? Sebenarnya itu kalau pemerintah kedepannya itu saya harapkan di desa itu malah lengkap. Ada bidan, ada perawat, ada petugas laborat, ada petugas sanitasi. Di tingkat desa itu malah lebih bagus. Jadi nanti di pustu-pustu itu malah lengkap dengan seluruh lapisan kesehatan yang ada di situ. Saya kira malah bisa sangat membantu sekali, dalam meningkatkan pelayanan dan lebih efisien, lebih mengena. Nah, sebelum ke puskesmas, ke pustu dulu. Ibaratnya ini kan kalau orang tua-tua yang rumahnya jauh dengan puskesmas atau dengan vaskes yang lain jauh, kan bisa menuju ke pustu tersebut yang sudah dilengkapi dengan SDM yang bla 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 bla. SDM-nya sudah dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Itu sangat membantu sekali. Itu bayangan-bayangan saya seperti itulah itu. Kan suatu pemikiran kan seperti itu kan ada. Kelihatannya juga pemerintah mungkin kedepannya akan mengarah ke situ gitu Mas Gugun. Terus satu lagi tentunya dalam diskusi sharing ini kan ada suatu harapan Pak ya. Oh, iya. Nah, harapannya Pak Kristo sendiri selaku tokoh di Gerobokan terkaitan dengan pemerintahan saat ini ataupun pemerintahan yang akan datang, terkaitan dengan kesehatan yang tentunya akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Harapannya seperti apa sih Pak? Kita kan sebagai tenaga kesehatan adalah garda di depan. Ya kita tidak memungkinkan hal yang lain, semuanya penting semua. Jadi kan memang berhubungan dengan nyawa manusia, berhubungan dengan kesehatan manusia, berhubungan dengan ini dan itu kaitannya dengan kesehatan yang ada, sosial dan lain-lain. Itu memang kita untuk kesehatan memang nomor satu. Gitu ya. Yang utama. Dan saya berharap memang ini perhatian khusus kaitannya dengan kesehatan. Semoga saya nanti ke depannya di mana masyarakat negara yang kuat adalah masyarakat yang sehat. Nah, dengan jargon-jargon itu nanti kan bisa meningkatkan, atau kalau masyarakatnya sehat kan bisa mengembangkan pola pikir, belajar yang baik, tingkat kecerdasan, tingkat kesehatan dan lain-lain kan menjadi lebih enak, lebih nyaman. Artinya lebih kooperatif, pemerintah daerah tetap mengupayakan agar kesehatan itu juga tetap harus yang diutamakan gitu kan ya. Tidak memungkiri dengan hal-hal yang lain, tapi ini adalah untuk perhatian supaya bisa tenaga nakes itu lebih. Terus satu lagi tadi Pak Kris, terkaitan dengan organisasi ya. Ini Pak Kristo sendiri kan saya melihat sosok dan figur Pak Kristo ini kan selalu aktif di organisasi. Nah, terkait tadi yang Pak Kristo sampaikan yaitu di organisasi masyarakat di PMN itu tadi ya Pak. Saya kira itu kan kemarin juga sudah kalau organisasi masyarakat kan memang itu adalah selama organisasi bergerak di bidang masyarakat, bidang sosial tidak ada masalah. Sekarang kan organisasi semua kan organisasi masyarakat, baik itu PPNI, ID, IB, dan semuanya menurut Kemenkumham yang ada saat ini semuanya masuk dalam organisasi masyarakat. Dan program-program kita juga di organisasi masyarakat juga banyak kaitannya dengan sosial, nanti kaitannya dengan bakti sosial, sunatan massal, program pendidikan untuk memotivasi teman-teman biar untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih baik, intinya meningkatkan standar ilmu yang ada. Jenjang pendidikan memang sangat perlu, dan itu adalah merupakan program dari PMN itu. Gitu ya. Artinya tetap nanti
organisasi PMR ini tetap akan Ya, selalu berhubungan dengan masyarakat gitu Pak ya. sosial gitu ya. pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Semuanya berseiring sejalan dengan masyarakat. Dan saya kira PMN yang se Kabupaten Gerobokan adalah orang-orang luar biasa semua. Oke. Gitu ya. Oke Pak, ini terkaitan dengan Oke. Bidang politik sendiri Pak. Pak Kristo ini kan menjabat juga selaku wakil ketua bidang politik di PPNI Jawa Tengah. Nah selama karir-karir di teman-teman di PPNI sendiri, harapannya tetap kan harapannya juga ini ya bisa memberikan hal yang terbaik untuk di kalangan PPNI sendiri. Nah mungkin Pak Kristo juga sedikit bisa menyampaikan apa sih selama ini di perjalanan terkaitan dengan teman-teman yang ada di Jawa Tengah, yaitu terkaitan di politik sendiri, Pak. Ya. Oke, Pak Gugun. Jadi memang sesuai dengan garis dari organisasi kita dari tingkat pusat, Dewan Pengurus Pusat itu memiliki kepengurusan divisi 1, 2, 3 wakil ketua selanjutnya yaitu khususnya di bidang politik. Nah, kebetulan saya sebagai wakil ketua PPNI di bidang politik sesuai dengan hasil rapat kerja nasional bahwa dari bidang politik untuk kader-kader perawat yang siap ikut dalam kontestasi pileg kemarin. Jadi kita selalu mendukung, Jadi dalam hal ini konteksnya adalah bahwa perawat yang memiliki skill dalam hal tersebut, kita memberikan ruang, mendukung untuk menjadi wakil rakyat dari kader PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Tapi sudah ada Pak, sudah ada yang masuk di termasuk kontestasi di pileg kemarin, sudah ada yang terpilih itu. Ya, alhamdulillah kemarin ada beberapa yang masuk, yaitu dari DPR RI ada Pak Edi Wuryanto itu dari PDIP, kemudian ada masuk ke DPRD yang dari Cilacap itu kelihatannya dari Partai Golkar. Kemudian ada yang dari Blora. Blora ada 2 orang dari Partai PDIP dan PKB kelihatannya. Kemudian dari Jepara ada 1 dari Partai Gerindra. Kemudian ada 1 lagi dari Solo Raya, dari Partai PSI. Artinya ini dari teman-teman PPN sendiri, ada yang di DPR RI pusat, ada yang di daerah, seperti itu Pak ya? Iya. Karena kita juga pengen mengabdi teman-teman untuk pemerintah daerah masing-masing melalui jalur dewan yang ada, dan itu adalah hak warga negara betul, untuk memilih dan dipilih, dan mereka punya kemampuan dan terpilih di lapangan itu adalah sesuatu. Jadi kita di PPNI Jawa Tengah banyak kader-kader kita yang menjadi wakil rakyat di daerah masing-masing. Wah, itu hal yang menarik sekali Pak ya. Jadi ada teman-teman dari PPN sendiri bisa masuk di legislatif, dan itu pun tidak semua bisa Pak ya. Seperti itu. Itu butuh kejelian dan butuh skill sendiri ya. Kerja keras gitu. Dan saya kira personelnya juga layak. Saya kira di masyarakat juga membutuhkan teman-teman dari PPNI yang bisa berjuang untuk
masyarakat yang ada. Oke. Terutama sektor-sektor kesehatan juga, dan rata-rata di komisi yang berhubungan dengan kesehatan. Gitu. Contoh Pak Ediwur juga di komisi 9 di kesehatan. Dan saya kira teman-teman yang lain nanti akan mengikuti di daerah-daerah yang ada, saya kira juga di sektor kesehatan. Oke, cukup. Gitu, Pak Gun. Oke, cukup. Pemirsa Gemadika dimanapun Anda berada, khususnya juga warga masyarakat Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah, tadi kita sudah banyak berbincang-bincang bersama Pak Puji Krisdiantoro yang merupakan selaku tokoh Pak ya, tokoh di Grobogan. Jadi tadi sedikit banyak sudah menjelaskan, menyampaikan bahwa pentingnya kesehatan itu memang sangat dibutuhkan dan sangat diharapkan agar masyarakat itu semua bisa terakses terkaitan dengan kesehatan. Dan tadi juga Pak Kristo menyampaikan bahwa pemerintah daerah, Pak Kristo berharap agar pemerintah daerah itu mengutamakan Pak ya, mengutamakan terkaitan dengan pelayanan sistem kesehatan. Apalagi Grobogan ini wilayahnya sangat luas sekali. Jadi harapan-harapan positif untuk pemerintahan saat ini ataupun pemerintahan mendatang, artinya kesehatan itu diutamakan. Dan tadi Pak Kristo sendiri juga menyinggung terkaitan dengan beberapa organisasi yang sudah dijalaninya ya, baik perjalanan dari pendidikan terus sampai saat ini, yang mana Pak Kristo memegang salah satu ormas Pak ya. Tadi ormas apa Pak? Marhen Pak ya. Marhen. Dan jadi Marhen ini nantinya harapan Pak Kristo juga selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan masyarakat, tentunya dengan hal-hal yang sosial seperti itu Pak ya. Terima kasih untuk bincang-bincang pada sore hari ini, dan pada hari ini di studio Gemadika sudah kedatangan ataupun sudah hadir sosok yang luar biasa. Artinya beliau ini aktif di dunia kesehatan seperti itu Pak ya. Tidak kesehatan, sosial pun juga. Oke. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini Pak Kris. Mungkin nantinya bisa kita sambung lagi ya di hari dan waktu yang akan datang, mungkin kalau Pak Kristo berkenan hadir di Gemadika. Oke. Gitu, terima kasih Pak Kristo. Selamat sore. Oke, sama.